Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dalam video saya, di mana video kali ini kita akan mengulas atau mengerjakan tugas dari pelajaran bahasa Indonesia dengan ibu dosen yaitu Ibu Ratih Bidaranti. Baik, di sini untuk tugasnya adalah membuat ulasan ya atau tinjauan dari 3 buku. Dimana untuk tinjauan pustakanya sendiri untuk penulis ya setelah melakukan telaah terhadap beberapa buku di bidang ilmu manajemen logistik, ada 3 buku yang ditelaah oleh penulis. Tinjauan studi dalam penelitian ini akan membandingkan dari ketiga sumber buku tersebut. Dalam hal ini yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah presensi perkuliahan bahasa Indonesia, yaitu membuat tinjauan pustaka dari 3 buku. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah-langkah kajian terhadap beberapa buku sesuai dengan bidang ilmu peneliti melalui internet. Perbandingan akan berfokus pada isi dari buku, persamaan, kekurangan, dan kelebihan buku. Dari 3 buku manajemen logistik yang akan ditelaah, memiliki kesamaan dalam pembahasan tentang manajemen logistik. Untuk buku yang pertama, manajemen logistik itu sendiri, kemudian buku yang kedua, fundamental manajemen logistik, dan yang terakhir yaitu logistik Indonesia. Untuk itu, penulis akan mengulas lebih dalam tentang kekurangan dan kelebihan dari buku manajemen logistik untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia. Baik, ulasan yang pertama yaitu terkait dengan identitas buku yang berjudul Manajemen Logistik. Penulisnya Indri Ferdiana, Revi Cesario, Hasanah, Sutresna Juhara, Abdul Munim, Rosi Rosaria Zaina, Saifullah, Bakti Setiadi, Sutangsa, Muhammad Junaidi Kamarudin. Untuk penerbitnya yaitu Yayasan Cendekia Mulia Mandiri. Terbit pada tanggal 3 Desember 2022 dengan jumlah halaman yaitu sebanyak 203 halaman. Yang kedua yaitu sinopsis. Untuk bab pertama yaitu menjelaskan terkait dengan pengertian manajemen. Lalu yang kedua, di bab kedua yaitu sistem manajemen logistik. Lalu di bab ketiga menjelaskan tentang pengertian dan peran manajemen logistik. Lalu di bab keempat yaitu menjelaskan terkait dengan manajemen rantai pasok. Dan di bab kelima, manajemen logistik dan manajemen rantai pasok. Di bab keenam yaitu menjelaskan konsep logistik dan distribusi. Lalu di bab ketujuh menjelaskan terkait dengan konsep total logistik, dan di bab 8 perencanaan logistik. Dan di bab ke-9 yaitu bullwhip effect, dan yang terakhir di bab 10 yaitu manajemen operasional pada logistik. Dan juga ada daftar pustakanya. Baik, terkait dengan logistik ya, sedikit saya sampaikan yaitu manajemen ya, pengertian manajemen yaitu secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni manajemen yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari bahasa Italia manegio yang diadopsi dari bahasa Latin managiare yang berasal dari kata manus yang artinya tangan, dan juga menjelaskan fungsi-fungsi manajemen yaitu sebagaimana disebutkan oleh Duff. Manajemen mempunyai 4 fungsi yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, kepemimpinan, leading, dan pengendalian, controlling. Dari fungsi dasar manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan tercapai atau belum tercapai. Abdul Khalik 2011-32. Lalu logistik. Logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku persediaan dalam proses dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Ronald H. Barlow 1992. Menurut Gitu Sudarmo 2000, manajemen logistik bisa terwujud apabila ada suatu sistem. Sistem manajemen logistik ini diharapkan mampu mengkoordinir
kegiatan logistik secara terpadu di dalam perusahaan. Dan masih banyak ya terkait dengan materi yang disampaikan dalam buku ini, dan sedikit saya sampaikan tadi terkait dengan manajemen dan juga logistiknya. Baik, untuk ulasan yang selanjutnya yaitu adalah ulasan kelebihan daripada buku ini. Yang pertama, di buku ini diajarkan apa itu manajemen logistik dengan rinci dan detail. Lalu yang kedua, materi di dalam buku ini dijelaskan rinci dan jelas dan dapat dipahami ya, mudah dipahami oleh para pembaca. Dan yang selanjutnya adalah ulasan dari kekurangan buku ini. Yang pertama, mungkin bisa ditambahkan contoh real dalam sebuah kasus atau aktual yang terjadi pada suatu perusahaan, agar ada contoh konkret kejadian yang dapat diterapkan oleh pembaca saat melakukan pengimplementasian terhadap buku ini. Kesimpulannya, setelah penulis membaca buku ini sangatlah menarik terutama bagi yang ingin mempelajari tentang manajemen logistik. Buku ini menuntun kita bagaimana cara menjalankan suatu manajemen logistik yang baik dan benar. Tidak hanya itu, buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana menjalankan manajemen logistik yang baik. Materi yang diberikan juga sangat runtun dan bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi buku ini. Ya, kurang lebih itu yang bisa disampaikan terkait dengan pratinjau untuk ulasan terkait tiga buku yang ditugaskan. Dan alasan saya memilih buku ini adalah sesuai dengan bidang saya dari mulai awal bekerja dari tahun 2010 hingga saat ini saya bekerja di bidang logistik. Jadi memang ini adalah pekerjaan yang setiap hari yang dilakukan di perusahaan tempat saya bekerja. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk melakukan tugas yang diberikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.